Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julaiha Nur Qamari Syabana, mahasiswi PGMI kelas G semester 3, ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Sejarah Perkembangan Filsafat Pendidikan Islam. Sejarah filsafat pendidikan Islam di Indonesia. Filsafat pendidikan Islam berawal dari zaman seorang filosof yang bernama Al-Kindi, karena beliau adalah filosof pertama di dalam dunia Islam. Nama Al-Kindi menanjak setelah hidup di masa pemerintahan Al-Mu'tasim yang menggantikan Al-Ma'mun pada tahun 218 Hijriah atau 833 Masehi. Karena pada waktu itu Al-Kindi dipercaya pihak istana menjadi guru pribadi pendidik putranya, yaitu Ahmad bin Mu'tasim. Pada waktu inilah Al-Kindi berkesempatan menulis karya-karyanya setelah masa Al-Ma'mun menerjemahkan kitab-kitab Yunani dalam bahasa Arab. Karangan-karangan Al-Kindi mengenai filsafat menunjukkan ketelitian dan kecermatannya dalam memberikan batasan-batasan makna istilah yang dipergunakan dalam terminologi ilmu filsafat. Al-Quran sebagai wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril untuk mengajarkan manusia, khususnya umat muslim, untuk berfilsafat dan mencari hakikat kebenaran secara mendalam, serta menyuruh untuk menjadi golongan orang yang berpikir. Al-Quran sangat mengakui keberadaan akal sebagai alat untuk berpikir manusia. Pendidikan Islam di masa turunnya Al-Quran mengajar para umat muslim memikirkan tentang kekuasaan Allah SWT, sehingga mereka tergolong orang-orang yang berpikir. Dengan berfilsafat, seorang muslim yang berpegang teguh di dalam agama Islam dengan sumber Al-Quran, maka muslim tersebut memikirkan secara mendalam dan rasional bahwa Al-Quran sebagai sumber pengetahuan dan pendidikan, dikarenakan Al-Quran tidak bertentangan dengan akal pikir manusia. Pada zaman Khulafaur Rasyidin yang terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, menyuruh kaum muslim untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dari Al-Quran dan hadis, sehingga terciptalah berbagai ilmu pengetahuan. Dengan upaya yang sangat keras dan kesungguhan hati, antara para khalifah dan umat muslim berpikir mencari kebenaran secara mendasar, sehingga memunculkan ilmu pengetahuan baru. Ilmu pengetahuan baru tersebut dikembangkan sehingga memunculkan ilmu-ilmu yang lain. Pada masa penjajahan Belanda, pemerintah Belanda mulai menjajah Indonesia pada tahun 1619 Masehi, yaitu ketika Jan Pieter Jonkheon menduduki Jakarta dan dilawan oleh Sultan Agung Abdurrahman Khalifatullah Sayyidi Panotogoma. Kedatangan bangsa Barat memang telah membawa kemajuan teknologi, tetapi tujuannya adalah untuk meningkatkan penjajahannya, bukan untuk memakmurkan bangsa yang dijajahnya. Begitu pula di bidang pendidikan, mereka memperkenalkan sistem dan metode baru, tetapi sekadar untuk menghasilkan tenaga yang dapat membantu kepentingan mereka dengan upah yang murah daripada mereka mendatangkan tenaga dari Barat. Apa yang mereka sebut pembaruan pendidikan itu adalah westernisasi dari kristenisasi, yakni untuk kepentingan Barat dan Nasrani. Dua motif inilah yang mewarnai kebijakan penjajahan Barat di Indonesia selama 3,5 abad. Pada tahun 1925 Masehi, pemerintah mengeluarkan peraturan yang lebih ketat lagi terhadap pendidikan Islam, yaitu bahwa tidak semua orang atau kiai boleh memberikan pelajaran mengaji. Peraturan itu mungkin disebabkan oleh adanya gerakan organisasi pendidikan Islam yang sudah tampak seperti Muhammadiyah, Partai Syarikat Islam, Al-Irsyaad,
Nahdlatul Wathon, dan lain-lain. Pada tahun 1932 Masehi, keluar pula peraturan yang dapat memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah yang disebut ordonansi sekolah liar atau Wilde School Ordonantie. Peraturan ini dikeluarkan setelah munculnya gerakan nasionalisme Islamisme pada tahun 1928 Masehi berupa Sumpah Pemuda. Pada masa penjajahan Jepang, mendirikan Islam ala Indonesia atau MIAI yang bersifat kemasyarakatan. Maksud dari pemerintah Jepang adalah supaya kegiatan umat Islam dan nasionalis dapat dibina untuk kepentingan Perang Asia Timur atau Perang Dunia Kedua Raya yang dipimpin Jepang. Beberapa tahun menjelang berakhirnya perang itu, tampak semakin jelas betapa beratnya Jepang menghadapi musuh dari luar dan oposisi dari rakyat Indonesia sendiri. Akhirnya Jepang menampakkan sewenang-wenang dan lebih kasar dari bangsa Belanda. Dunia pendidikan secara umum terbengkalai karena murid-murid setiap hari hanya disuruh gerak badan, baris berbaris, bekerja bakti atau romuso, dan lain-lain. Yang masih beruntung adalah madrasah-madrasah ada di lingkungan pondok pesantren yang bebas langsung dari pemerintah Jepang. B. Periode modern dan kontemporer. Filsafat Islam modern mulai berkembang sejak abad ke-19, tepatnya antara 1850 sampai 1914, ketika muncul kebangkitan Nahdah atau Renaissance Islam. Inti dari kebangkitan ini adalah upaya mengejar ketertinggalan Islam dari kemajuan peradaban Eropa. Kesadaran ini dimulai Syria, kemudian berkembang di Mesir. Kemajuan peradaban Eropa merupakan mata umat Islam untuk merevitalisasi khazanah pemikiran Islam klasik termasuk filsafat. Pendapat lain, filsafat modern dimulai dengan pemikiran para filsuf besar abad ke-17. Para pemikir ini memahami refleksi filosofisnya sehingga sebuah awal baru yang radikal, tentu dengan pendasaran yang kokoh dan masuk akal. Namun tak dapat disangkal pula bahwa apa yang disebut radikal baru tersebut memiliki akar-akar yang tertancap jauh hingga ke abad pertengahan. Sejumlah faktor historis telah mendorong lahirnya pemikiran modern. Pada bagian ini akan dikemukakan secara ringkas beberapa faktor penting yang dilahirkan paradigma berpikir modern yang sudah tumbuh di Eropa sejak abad ke-14 hingga abad ke-17. Filsafat periode kontemporer yaitu seperti sudah dijelaskan, filsafat abad ke-20 diwarnai dengan proses radikalisasi, kritik rasionalitas pada segala bidang. Radikalisasi kritik akal budi bergerak dari persoalan ketaksadaran menuju eksistensi manusia dan bahasa hingga masyarakat dan ilmu pengetahuan. Proses radikalisasi didorong oleh sejumlah bencana kemanusiaan yang menimpa manusia awal abad ke-20. 2 Perang Dunia, Holocaust, Hiroshima. Dan konteks ini modernitas tidak hanya dibangun di atas singgasana prestasi, inovasi, teknologi sosial, dan ilmu pengetahuan, melainkan juga ditandai berbagai fenomena destruktif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.